akan menjelaskan mengenai manajemen ASN, tentang pola karir dan pengembangan karir. Manajemen ASN yang profesional didasarkan pada sistem merit, berdasarkan pada regulasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Pengembangan karir kita dirancang untuk memastikan keselarasan antara kompetensi pegawai dengan kebutuhan instansi. Pertama adalah pola karir. Pola karir adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi secara berkesinambungan. Komponen utama pola karir PNS. Yang pertama ada jenis jabatan, yaitu pimpinan tinggi, administrasi, dan fungsional. Ada profil PNS, data personal, pendidikan, kompetensi, dan kinerja. Ada standar kompetensi, teknis, manajerial, dan sosiokultural. Lalu yang terakhir ada jalur karir, jalur yang dapat ditempuh PNS di masa depan. Dalam dunia birokrasi, setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang melalui 3 jenis pada pola karir utama. Pertama ada horizontal, yaitu mutasi antar jabatan yang setara. Lalu ada vertikal, yaitu promosi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Dan ada pola diagonal, yang memungkinkan perpindahan dinamis antar kelompok jabatan. Rencana pengembangan karir ASN merupakan proses manajemen yang menggambarkan pergerakan posisi atau jabatan ASN menuju peningkatan dan kemajuan sepanjang pengabdiannya di instansi pemerintah, yaitu sejak awal menjadi CPNS hingga pemberhentiannya, yang digambarkan dalam pola karir PNS atau ASN. Sedangkan penyusunan rencana pengembangan karir ASN itu merupakan penyusunan data lengkap suksesor pada organisasi pemerintah yang telah dinilai berdasarkan kualifikasi, kinerja, kompetensi, integritas, dan moralitas. Pengembangan karir ASN pasti memiliki tujuan. Apa itu tujuannya? Yaitu untuk meningkatkan kompetensi, menjamin kesesuaian antara jabatan dan kemampuan ASN, serta mendukung penerapan sistem merit. Dengan pengembangan karir yang tepat, ASN mampu memberikan kinerja terbaik dan pelayanan publik yang berkualitas. Pengembangan karir setiap pegawai didasarkan 4 pilar utama. Yang pertama ada kualifikasi, memastikan kesesuaian latar belakang, pendidikan, dan pengalaman yang relevan. Yang kedua ada kompetensi, menitik beratkan kepada kemampuan teknis, manajerial, dan sosiokultural yang dimiliki. Yang ketiga ada penilaian kinerja, mengukur kontribusi nyata dan dedikasi dalam menjalankan tugas organisasi. Lalu yang terakhir ada kebutuhan instansi pemerintah, yang menyelaraskan aspirasi individu dengan arah strategis organisasi. Unsur rencana pengembangan karir itu ada 10. Usia, strata pendidikan, kualifikasi pendidikan, integritas dan moralitas, pengalaman jabatan, penilaian kinerja, nilai standar kompetensi jabatan, kelas jabatan, masa kerja, dan yang terakhir, pangkat golongan atau ruang yang sesuai. Pengembangan karir ASN mencakup 3 jenis kompetensi utama. Yang pertama ada kompetensi teknis berkaitan dengan keahlian sesuai dengan bidang jabatan. Lalu ada kompetensi manajerial berkaitan dengan kemampuan memimpin dan mengelola pekerjaan. Sedangkan kompetensi sosiokultural berkaitan dengan kemampuan berinteraksi dalam masyarakat yang beragam. Pengembangan karir ASN dilakukan melalui berbagai bentuk seperti pendidikan dan pelatihan, pelatihan teknis maupun fungsional, serta pengalaman kerja melalui penugasan tertentu. Penilaian kinerja menjadi dasar penting untuk menilai kesiapan ASN dalam pengembangan karir selanjutnya. Masuk kepada keterkaitan pengembangan karir dan pola karir. Pengembangan karir tidak dapat dipisahkan dari pola karir. Kompetensi dan kinerja yang terus ditingkatkan akan membuka peluang pengembangan karir, yang selanjutnya menentukan jalur dan posisi jabatan ASN dalam pola karir, yang mana ada kompetensi, kinerja, pengembangan karir, pola karir, dan jabatan. Pada pola karir disusun agar setiap ASN memiliki jalur jabatan yang jelas dan terencana. Sementara pengembangan karir memastikan ASN untuk terus meningkatkan kompetensinya secara berkelanjutan. Dengan penerapan sistem merit, pola karir dan pengembangan karir ASN dapat berjalan dengan adil, transparan, dan profesional sehingga mendukung terwujudnya ASN yang berintegritas dan berorientasi kepada pelayanan publik.